Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun Anda yang berbahagia pada saat ini, seluruh kru NTV yang lagi bertugas pada hari ini, teman-teman pengurus cabang di Jalur Ansor, pengurus cabang Ansor Kabupaten Banyuwangi, tak ketinggalan pula narasumber kita pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dilimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah di acara Qalbun Salim pada hari ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusrifar Yunus. Saya di sini sebagai host di acara Qalbun Salim. Tentunya saya di sini bukan hanya sendiri. Saya ditemani oleh salah satu dai di pengurus cabang di Jalur Ansor Banyuwangi. Banyak dai. Inilah salah satu dai. Mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah, lama kita nggak jumpa. Iya, kemarin nggak jadi. Kemarin nggak jadi. Sekarang sudah jadi. Sekarang alhamdulillah lampunya nyala. Alhamdulillah. Sudah guys. Tapi sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Bahagia sehat. banget ya. Bahagia. Karena maulid itu membahagiakan bagi orang NU. Iya, benar sekali. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, hari ini kita bersama Gus Umar di narasumber kita pada hari ini akan membahas atau berbincang-bincang. Iya, berbincang-bincang tentang bagaimana itu umat Rasulullah, barokahnya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita hari ini akan berbincang-bincang barokah umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pripun sih barokah ya umat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak alim ulama, para kru NTV yang berbahagia, dan lawan bicara saya Gus Lipar yang berbahagia pada sore kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di acara ini dengan keadaan sihah wal afiyah. Kedua kalinya sholatullah ma'asalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya minad dzulumati ilan nur. Pada pembukaan bincang-bincang kita itu masalah berkah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita dijadikan umat terakhir, tapi juga menjadi umat terbaik. Kok iso umat terbaik itu? Umat terbaik. Oh, iya. Kita itu umat terbaik. Biar modelnya kayak gini untuk umat terbaik. Jadi kudu bangga gitu. Kita harus bangga. Kita menjadi umat Nabi terakhir. Iya. Nabi warasatul pemimpin para aulia, para nabi, yaitu Nabi Muhammad, dan kita menjadi umatnya dan menjadi umat yang rahmatan lil alam. Oh iya. Jadi kebarokan atau keuntungan kita menjadi umat Rasulullah itu bahkan kenikmatan yang tidak diberikan kepada, istilahnya gini, Nabi Adam saja tidak dikasih kenikmatan seperti kita.
Ya. Kita berbuat dosa, itu ditutupi. Lah dulu masih dikasih pakaian. Kita berbuat dosa, habis berbuat dosa tetap pakaian kita. Bayangkan seperti Nabi Adam, begitu berbuat dosa, Langsung telanjang. beliau langsung telanjang. Langsung Gimana? dibuang ya. Kalau kita misal berbuat dosa, kita bonceng cewek, Iya, main langsung telanjang kayak gitu. Apa enggak malu di tengah umum kita bermaksiat langsung telanjang? Diarak gitu. Ya, kayak gitu. Untung Iya. kita enggak diusir, kita juga dikasih tempat taubat dimanapun berada. Ya. Iya, Mau di Pancoran di Ansal tobat. Bener. Dimanapun tempat asalkan layak. Yang dimaksud layak itu ya pokoknya suci lah, suci dari najis dan hadas badan kita itu diterima. Bener. Walaupun Nabi siapa itu yang saya katakan tadi, Nabi Adam itu keterima tobatnya ketika ada di Bumi kota Madinah. Makkah. Oh ya, Mekah ya. Makkah kan? Iya, Mekah. Di gunung. Dan kita kadang umat Rasulullah itu berbuat dosa, kita nggak dipisah dengan keluarga kita. Beliau Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung dipisah. Nabi Hawa diturunkan di India, ya kan? Iya, benar. Nah, kayak gitu. Di ujung India. Sampai kayak gitu. Jadi kita enggak, tetap kita kumpul keluarga. Kayak kita dulu kalau umat Nabi Musa itu kalau berbuat dosa nampak dosa itu. Di rumahnya ada tulisan habis berbuat dosa gitu. Mungkin itu yang sebagian kecil dulu yang bisa saya sampaikan. Keuntungan Nabi menjadi umat Nabi Rasulullah, minimal dosa kita sementara ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan dosa yang ditutupi itu apakah semua dosa itu ditutupi kepada? Maksudnya itu gimana itu dosa ditutupi? Dosa itu maksudnya gini. Dosa yang ditutupi itu jadi nampaknya dosa itu enggak senampak umat dulu. Iya, kan kalau umat dulu kan gini. Nggih. Begitu berbuat dosa, itu langsung dijadikan Allah itu apa? Hayawan, kayak apa itu namanya? Kera, monyet, ada yang jadi babi, ada yang jadi ya kayak gitu itu. Itu umat-umat terdahulu juga gitu. Benar. Dan umat Nabi Muhammad ini sangat dijaga. Coba kalau zaman nabi-nabi dulu yang dihadap pakai dikasih hujan api kan kayak gitu. Tapi umat Nabi Muhammad ini masih ditahan. Berarti salah satu berkahnya itu. Berkahnya di situ umat Nabi Muhammad. Salah satunya. Terus ada lagi nggak selain dosanya ditutupi, selain apa namanya perbuatannya itu nggak kelihatan sama orang lain gitu ya kan? Itu seperti apa? Salah satunya. Ya. Ada lagi nggak selain itu? Banyak. Apa? Ya kayak apa ya namanya? Kalau semisal kita itu mau beribadah, itu nggak sesulit mereka itu. Kalau kita umat dulu kalau mau ibadah harus ketemu air, nggak ada tayamum itu nggak ada. Itu dalam segi ibadah kayak gitu. Kalau umat Nabi Muhammad bisa tayamum, dosa tobat bisa diterima di semua tempat. Dan keutamanya lagi kalau kita berbuat dosa, kalau mau tobat cukup istighfar dan sholat tobat, mengakui untuk tobat, nggak kayak umat dulu. Kalau umat dulu tuh ada yang harus bunuh diri juga. Kenapa bunuh diri? Iya, memang syaratnya tobat harus gitu orang Muhammad. Terus gimana? Iya, memang seperti itu. Nah, kita kotor-kotoran cuma dibersihkan. Dulu harus disobek. Jadi begitu ringan lah umat Rasulullah ini. Makanya ada juga yang sebagian penganut yang membanding-bandingkan madhabnya umat Rasulullah dengan umat-umat lain. Katanya tobatnya umat Kanjeng Nabi itu nggak keren karena cuma baca istighfar dan sholat. Kalau umat dulu itu membunuh diri, pemberani katanya gitu loh. Padahal kita tahu keuntungan kita itu nggak sesulit mereka gitu loh, nggak sesulit mereka gitu. Iya, benar. Itulah barokahnya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masih banyak lagi barokah. Masih banyak nanti kita bahas. Itu. Selain hal-hal tersebut masih banyak nanti kita bahas setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ahmad Yuslifa Yunus di acara Qabul Salim. Pada hari ini kita masih bersama dengan Gus Umar. Ya. Kita masih berbincang-bincang tentang berkah umat Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah berbincang sedikit tentang pemaparan umatnya. Ternyata umat Nabi Muhammad itu banyak berkahnya, gitu sih. Banyak keistimewaannya gitu. Ibadahnya. Apa sih keistimewaan dari umat Nabi Muhammad itu? Ya kita selain itu dari tadi. Oh gitu. Yeah. Ya sebetulnya itu banyak. Yeah. Banyak. Coba langsung baca kitab apa enak. Okay. Ini diantaranya kita di Quran itu sudah dijamin. Seperti dalam surat apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladzina qablina ila al-ayat. Itu di situ kita dimintakan oleh kepada Allah supaya umat Rasulullah ini sebelum berbuat dosa dan sesudahnya itu diampuni. Itu sudah ayat termasuk hadiah. Ayat sebelum yang buat hadiah. dosa sudah diampuni. Diampuni. Gak bahaya. Itulah. Sebelum, ya. Sebelum itu ada syaratnya nggak sebelum buat dosa dilakukan itu? Nggak ada syaratnya apa? Nah, ada kan ketentuan dosa apa gitu? Dimintakan seperti Rabbana jangankan kamu ambil sebelum berbuat dosa dan sesudah berbuat dosa diampuni. Ya mesti ada lah syaratnya itu. Tapi itu apa ya? Apa semua dosa bisa diampuni? Ya kalau semua dosa itu bisa semua diampuni. Iya. Ya, sebelumnya tadi loh. Sebelum berbuat dosa dan sesudah berbuat dosa itu diampuni, dimintakan ampunan. Tapi semua itu memang hadiah dan Allah itu dalam riwayatnya itu na'am. Jadi Allah mengiyakan doa Rasulullah seperti itu. Jadi mendoakan umatnya seperti itu Allah menjawab dengan kata na'am. Jadi semua umatnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali ya terkecuali orang yang memang musyrik. Ya, orang musyrik dalam kalau orang musyrik tetap dimandangkan kamu tabrakan dengan dalil-dalil yang lain kan, hadis-hadis yang lain kayak gitu. Jadi dalam artian seperti itu tapi ya jangan seperti itu gitu loh. Jangan mentang-mentang ada itu namanya ampunan atau hadiah seperti itu terus kita seenaknya berbuat dosa lah gak apa-apa wis diampuni. Nah, ini malah juga suatu hal yang lain nanti hitung-hitungannya kan kayak gitu. Oh gitu. Berarti niatnya itu nggak sengaja dengan sengaja itu beda berarti. Ya beda lah. Ru'usun niat ru'usul amal kan niat. Nah, kita kalau nggak ada niat, kita bunuh kalau nggak ada niat nggak bisa dikisos, ya kan? Nah. Berarti kalau kita memandang mata kan termasuk aurat kita kan. Yeah. Memandang seorang wanita cantik atau apa kan termasuk dosa itu. Itu dosa. Sudah diampuni berarti gitu. Loh. Ini bahaya ini. Mentang-mentang sudah diampuni ya itu ada kan hadis yang lain. Iya. Melihat pertama itu rezeki. Oh gitu. Melihat kedua itu dosa dan niatnya beda. Kalau sekelebat niat ya Allah istighfar. Atau lihat pertama ya alhamdulillah. Tapi jangan kembali lagi hilang istilahnya kayak gitu. Tapi papasannya berulang-ulang ini loh nggak apa-apa, kita itu perpasang, kita punya mata ya. Kita punya mata, mereka juga mau dipandang kita kan. Tinggal kita itu memosisikan mata kita seperti apa. Kalau kita melihat istilahnya itu kalau kita mau melihat orang makhluk lah itu makhluk. Itu niatnya jangan menikmati dengan nasahwat, itu dosa. Ketika kita melihat seorang lawan jenis yang cantik terus kita membayangkan yang tidak ya, yang itu nanti kita kan yang bikin dosa kan itu. Jikalau ini paling gini kayak gini ya gitu. Nah, ketika kita melihat keindahan seperti itu, tapi kita itu malah ingat Allah. Nah, itulah beda lagi. Ya Allah, ciptaanmu kok ya Allah. Ciptaane pancen kok sae koyo ngene napa meneh dadi pancen ciptaane kados ngeten. Nggih.
Kok mulus men ya. Iso medhotno suwal ngeten. Kaya ngoten niku. Ya niku kalau ketika kita itu kalau madhab kita kan seperti itu, enggak terlalu ekstrim-ekstrim kan. Ya benar kalau pada Syafi'i Enggak terlalu ekstrim. Yang penting apa? Niat kita itu apa? Kalau Imam Ghazali kan kayak gitu. Ketika kita berbuat melakukan ibadah tapi kita itu bisa juga maksiat. Karena ibadah kita ada rasa riya, ujub kayak gitu, pamer, kayak gitu juga maksiat, kelihatannya ibadah, tapi ternyata riya. Ada orang itu kan kayak orang yang pernah pernah dicap sebagai pemabuk dan penzina. Yang memang kesehariannya beliau itu bawa arak, beli arak 2 botol, 3 botol. Pokoknya mampu beli 3, beli 3. Mampu beli 2 ya 2. Pokoknya setiap hari itu dia bawa. Dan ditenteng di tengah masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu bahwa dia pemabuk. Dan dia juga sering ke tempat-tempat prostitusi. Sering. Wah, yang perempuan dia tahu. Dan yang sudah dibilang sama istrinya. Nanti konsekuensinya sampai ini berat loh Mas. Enggak apa-apa. Itu urusan saya dengan Allah. Ternyata apa? Setelah beliau meninggal, beliau tidak mau ada yang menyolatkan, bahkan dibuang karena dianggap sampah masyarakat. Tapi Allah beda, malah Allah menyuruh wali-walinya untuk memandikan dan menghormati jenazah beliau. Oh gitu. Berarti kita pandangannya itu bukan di fisik berarti. Fisik. Gini. Itu dulu, nanti dilanjutkan ke section berikutnya. Iya. Itu salah satu dari keistimewaannya umat Nabi Muhammad berarti. Iya. Itu kan dibalut, dosanya dibalut dengan nggak kelihatannya. Ya, ternyata setelah diselidiki, ditanyakan ke istrinya, beliau itu menjalankan atau ritual seperti itu. Beliau sengaja untuk menutupi kewaliannya. Ternyata beliau membeli miras itu untuk dibuang. Untuk mengurangi dosa umat Kanjeng Nabi Muhammad yang lain yang memang betul untuk diminum. Beliau beli untuk dibuang. Beliau ke pelacuran, ke prostitusi untuk apa? Salah satu dari di situ seorang wanita penghibur itu dikasih uang. Pokoknya sampean semalam biasa dapat berapa? 200.000, tak kasih 2.000, pulang. Sholat, pulang. Setiap hari penghasilan dibuat seperti itu. Semampunya. Jadi minimal beliau itu 1 malam mencegah orang berzina. Iya. Hanya yang tahu berarti hanya istrinya. Hanya istrinya dan dia dan Allah yang tahu. Hanya beliau. Dan istrinya enggak cerita-cerita. Enggak. Baru cerita pas beliau sudah enggak ada. Beliau sudah memang wasiatnya seperti ketika saya sudah meninggal bisa kamu cerita, kalau sekarang jangan. Mana beliau takut walinya terbongkar. Seperti itu. Wah, berarti umatnya Kanjeng Nabi ini banyak walinya. Oh, banyak. Banyak sekali umat Rasulullah. Banyak sekali ya. Titisan-titisan ilmunya ya. Terus ya, Gus. Itu kan termasuk karomah apa termasuk syafaat dari syafaatnya Kanjeng Nabi apa gimana itu? Bukan istilahnya karomah juga bisa. Yeah. Karomah juga bisa. Tapi memang itu bentuk umat-umat Rasulullah ini menduduki posisi nabi-nabi terdahulu. Menduduki Kanjeng nabi-nabi yang terdahulu maksudnya? Derajatnya. Derajatnya. Lebih tinggi berarti. Kanjeng Nabi lebih tinggi, tapi umat Rasulullah ini menduduki derajat-derajat Nabi terdahulu. Umat Nabi yang terdahulu. Iya, bukan nabinya. Kalau mukjizat Nabi terdahulu itu juga dialami oleh umat Rasulullah. Oh gitu. Iya. Oh, berarti istimewa sekali. Istimewa sekali. Ya. Berarti banyak wali yang kita tidak tahu ya. Iya, memang ya kayak Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu kayak umat Rasulullah kan. Iya. Ya beliau kan karomahnya itu kan seperti Nabi Isa.
bisa menghidupkan orang mati. Iya. Ya kan? Bisa menghidupkan orang. Benar. Ya, ini semakin asik kita Iya. bincang-bincangnya ya. Semakin agak penasaran. Mungkin pemirsa NTV yang ada yang lagi di rumah maupun yang ada di studio, ya ini lagi penasaran juga. Ya, kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifar di acara Kebun Salim. Saya masih ditemani oleh Gus Umar di acara Kebun Salim pada hari ini. Kita masih asik, masih enjoy berbincang-bincang tentang berkah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Iya. Ya. Tadi jenengan sudah menjelaskan bahwasanya keistimewaannya, salah satu keistimewaannya umat Nabi Muhammad yaitu pengampunan dosa. Ngoten nggih. Iya. Sudah banyak ceritanya. Terus selain pengampunan dosa niku apa lagi? Ya kayak tadi itu apa namanya? Karomah hal tersebut ya. Iya, Karomah hal tersebut dan apa itu namanya? mempunyai keistimewaan tertentu. Keistimewaan apa ibadahnya itu bisa dilipat gandakan seperti umat-umat terdahulu. Kayak sekarang itu kayak dulu kan ada namanya Sam'un. Nabi Sam'un apa itu apa? Umat. Dulu itu ada itu. Yang kayak difilmkan itu Samson. Oh. Di orang barat itu Samson. Iya. Itu Sam'un. Itu kan pahalanya beliau itu dikasihkan kepada umat Nabi Muhammad itu lewat Lailatul Qadar kan. Lewat Lailatul Qadar. Itu pahala Lailatul Qadar itu menyamai pahalanya apa itu perjuangan Sam'un tersebut. Dan itu dikasihkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus umat Rasulullah. Enggak pakai kayak Sam'un dulu harus perang dan harus tirakat gitu. Tirakat Sam'un. Mempunyai kisah. Itu Lailatul Qadar itu istilahnya itu terjadinya ya karena barokahnya Sam'un tersebut. Akhirnya dikasihkan kepada umat Rasulullah pahala yang sedemikian besar itu lewat Lailatul Qadar itu. Siap. Wih, berarti istimewa banget. Istimewa banget umat Rasulullah ini. Ya bayangkan umat-umat terdahulu itu mungkin kita nggak kuat ya ibadah seperti orang itu. Tobat harus membunuh diri. Kan kalau istrinya cantik kan bingung juga itu. Istri cantik mau tobat harus bunuh diri kan gitu. Harus bunuh diri gitu. Begitu bermaksiat kita menjadi kewan, menjadi makhluk yang hina. Ya seperti itu kan. Umat-umat terdahulu kan seperti itu. Iya, benar. Padahal umat sekarang itu kalau dosanya orang terdahulu dilaksanakan sekarang kayak kaum Sodom gitu. Sekarang kan ada. Gitu ya. Nah, LGBT itu iya. Aman-aman aja. Kalau dulu kan kaumnya Nabi Lut langsung dipendem sama tanah, dibalik tanahnya kan seperti itu. Umat Rasulullah enggak. Aman-aman aja. LGBT malah dirayakan. Kayak gitu itu. Kan kurang ajar banget itu. Iya. Orang-orang barengan perang itu. Ya kan apa yang enggak pernah dikerjakan umat-umat terdahulu sekarang juga dikerjakan. Tapi Allah menahan adabnya. Karena apa? Yaitu karena umat Rasulullah disetting menjadi umat yang rahmat. Umat yang selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Biarpun ya semua itu kan ada enaknya dan ada enggak enaknya juga kan seperti itu. Kalau enggak enaknya kan nanti kita yang lain masih ngantri rokokan, kita jadi dimasukkan neraka diinjak-injak sama malaikat. Yang lain masih ngantri rokokan. Iya. Benar. Kayak gitu kan. Berarti ada topoksinya tersendiri. Iya. Tingkatan berarti termasuk ada dari umat Nabi itu segi keagamaannya juga gitu. Iya. Ngoten gitu. Iya. Berarti ada kesempurnaan agama, ada pengampunan dosa, dan ada keistimewaan juga. Ya, tapi ya gitulah. Jangan mentang-mentang umat Rasulullah selalu mendapatkan keistimewaan, akhirnya kita berbuat dosa semaunya kita kan enggak. Dan juga ada di umat Rasulullah itu untuk apa itu tingkatan-tingkatan kita beribadah kepada Allah. Kita enggak cukup ibadah itu kulit saja kan gitu kan. Iya. Ada
yang pernah kita dengar di kitab-kitabnya itu para musannif itu ada yang jalan syariat, nanti naik lagi kelas, habis SD, habis TK, ya, TK syariat, ya, TK itu naik ke SD, Toreko, naik lagi ke SMP, apa ya, Hakikot, SMA, Makrifatnya, seperti itu kan harus kita lalui juga. Jangan menang enak-enak. Yang penting gini, ya enggak bisa kayak gitu. Kita tetap ada tuntutan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur itu. Jadi kita jangan enjoy tidak memaksa diri kita, cukup kita sholat 5 waktu dengan keadaan seperti itu aja. Yang penting menggugurkan waktu, enggak baik juga. Iya, saya seperti kesampaian bilang tadi, karena umat Rasulullah itu mudah gitu kan. Mudah. Jangan terlena. Berarti apa namanya? Ibadah juga dimudahkan oleh Rasulullah. Iya, memang dimudahkan semua. Dulu 50 waktu kan. Oh iya. Iya kan? Isra itu lah. Nah, terjadi Isra sampai 5 itu. Situ lagi naik gelinding sampai 5 itu apa? Mungkin kita 5 aja lupa-lupa. Bolong-bolong, telat-telat gitu. Ya mungkin apa ya terlalu mengandalkan enggak mengandalkan syafaat. Mengandalkan syafaat juga orang terlena akhirnya sembrono dengan ibadahnya. Ono syafaate Kanjeng Nabi diakai maca selawat. Selawat kesana, tapi akhirnya subuh enggak sholat. Ikut selawatan kemana? Kesana, gerutu-gerutu sampai jam 1 pulang enggak sholat subuh. Siapa yang nanggung dosa? Yang punya acara itu, yang ngajak-ngajak itu. Kiainya itu yang nanti tanggung jawab. Kamu bikin acara sholawatan sampai umat saya enggak sholat. Kanjeng Nabi seperti itu. Hati-hati, jangan senang-senang. Mentang-mentang jamaahnya dada-dada saja kesana. Hati-hati itu. Umatnya pulang nggak sholat subuh karena kemalaman. Hati-hati itu. Kamu katanya sholat cinta sama Rasul, tapi nyatanya kamu bikin orang lupa sholat. Ya kan? Iya. Apa nggak dipikir seperti itu? Iya. Bahaya juga itu. Nggak bahaya lah. Bahaya itu. Enak. Di sana pulang, sini pulang, sana pulang. Jaga Bansar diantarin dapat berkat. Lah umat yang lain ini katanya berkat sholawat, maksiat minggat. Enggak sholat apa ya enggak maksiat itu. Apanya? Makanya itu perlu dipikir juga itu bagi ketua-ketua jamiah sholawat itu. Jangan mikir mentang-mentang sholawat. Yang pulang itu sholat apa enggak? Kadang pergi belum sholat maghrib, belum isaan, bablas subuh kecapean, keber bendera. Siapa nanti yang tanggung jawab itu? Yang punya acara yang diikutin. Katanya kita masuk surga berjamaah, ya kan? Biasa kan gitu. Berkat sholawat kita nanti ketemu kumpulkan Rasulullah. Apanya pulang nggak sholat? Kumpul dari mana? Syaratnya itu ibadah dulu. Kalau kita ngandelin syafaat itu ibaratkan itu apa ya? Tembel, kain untuk menambal. Nah kita kan minimal kalau mau menambal kain kan punya baju dulu. Bajunya apa ya? Sholat itu. Ketika sholat kita itu bolong-bolong, kurang khusyuk, gimana, masih ada keraguan seperti itu, kan yang menambil nanti sholawat. Gitu. Benar. Berarti sunnah gitu. Iya. Sunnah yang muakkadah. Jangan mentang-mentang, ayo kita sholawatan, dibiayai puluhan juta. Tapi apa dampaknya pada umat? Yang mabuk tetap mabuk, yang nggak sholat tetap nggak sholat, biaya puluhan juta. Itu kan pendangkalan. Itu. Malah yang betul-betul ngaji kitab, itu nggak ada yang datang. Karena nggak mutu kayaknya, kurang horeg. Kurang horeg. Kayak gitu. Itu harus mikir kok. Ketua-ketua jamiah kayak gitu itu harus mikir. Jangan cuma meriah saja, tapi kualitas umat itu juga harus dipikir juga nanti. Ini juga kritik bagi kita yang punya termasuk majelis kita itu. Majelis kita seperti itu kan, majelis zikir dan sholawat itu kita kan punya wadah sendiri seperti itu juga harus dipikir. Makanya kan ya gitu, kalau malam-malam dipikir, kalau malam-malam pulangnya ini anak-anak sholat apa enggak, ngaji gitu ya berarti ya.
Wah, berarti banyak sekali berkahnya. Ya harus juga banyak keistimewaan, juga harus banyak apa itu namanya, evaluasi pada diri kita kan. Iya, termasuk ibadah tadi berarti. Berarti termasuk ibadah yang dimudahkan itu termasuk berkah ya. Iya, kita Wah, dimudahkan syafaat dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ibadah kita bisa dipermudah. Kita ibadah 5 waktu, tapi pahalanya seperti yang 50 waktu. Siap, matur nuwun. Kita habis ini tak lanjutkan lagi. Iya. Makin asik kayaknya. Berkah Nabi Muhammad, berkah apa? Umat Nabi Menjadi Muhammad ini. Jenengan ini termasuk saya nih. Setelah jenengan jelaskan tadi, termasuk agak bangga ya. Iya, kita harus bangga berarti. Memang umat pilihan, kita di setting kecil-kecil tapi kualitas besar. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di NTV setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifa di acara Kebun Salim. Dan hari ini saya masih ditemani dengan Gus Umar. Kita masih berbincang-bincang tentang istimewaan atau berkah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mumpung ini Ba'da Maulid. Kita habis muludan, kita Ba'da Maulid cari berkahnya berarti. Iya. Bener gak? Iya. Benar sekali. Guys. Tadi jenengan sudah banyak bicara-bicara, bicara tentang berkahnya, ada pengampunan dosa, ada ibadahnya yang dipermudahkan, kemudian ada syafaat Kanjeng Nabi. Lah ini ya Gus yang saya tanyakan, mungkin pemirsa NTV yang lagi bertanya nih, sunnah Gus, kan kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan sunnah itu kan banyak Gus, iya kan? Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu banyak. Apakah kita harus melaksanakannya semua atau gimana guys ya? Itu gini. Apakah kita melaksanakan sunnah itu mendapatkan syafaat atau enggak itu gitu? Oh enggak, gini. Masalah itu kan biarpun apapun bentuk wajib, bentuk sunnah, mubah itu kan. Iya. Semua diniati ibadah. Kalau sunnah memang itu ittiba sama Rasulullah ya sudah mesti ibadah. Iya. Jadi kita beribadah itu sesuai kemampuan kita. Dalam artian jangan semampu kita. Semampu kita, jangan semau kita kan gitu ya. Benar. Misal Kanjeng Nabi mencontohkan kita sholat 5 waktu yang wajib. Yang sunnah itu ada duha dan lain-lain, tahajud dan lain-lain. Atau sodako seperti itu. Kita itu kan maunya kepinginnya yang apa ya? Yang perfect ibadah kita. Tapi kita kan nggak mampu. Kita sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu, kalau mungkin sholatlah kamu seperti sholatku. Iya. Gitu. Tepar kita. Gak sah semua sholat kita itu. Duha aja berapa rakaat? Bukan gitu lagi. 1 rakaat pun kita nggak bisa bandingi Rasulullah. Iya. Jadi Kanjeng Nabi itu lihatlah sholat saya gitu aja. Contoh sholat saya gitu aja. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat mudah mencontohkan pada umatnya, lihat saya ruku, saya ya gitu aja. Tapi kalau Kanjeng Nabi bilang sholatnya sholatlah seperti sholat saya, sampai hatinya harus wusul kepada Allah. Kapan kita wusul kepada Allah? Kapan? Ya nggak bisa diceritakan karena itu privasi kan. Biarpun Gusnya pernah wusul sama Allah kan nggak bisa diceritakan. Saya pernah wusul ya kan. Dalam artian sholat kita tuh kapan seperti kayak sholatnya Rasulullah, betul-betul khusyuk. Semoga usah sholat seperti Rasulullah, sholat kayak sahabat Ali itu yang pernah itu yang sudah kondang masyhur ceritanya tuh yang anak panah dicabut dari nggak terasa kayak seperti itu. Kapan sholat kita? Mau kita dimakan nyamuk aja. Nah, sholatnya itu ada dalam fikih itu cara nggaruk gimana kan gitu. Sampai kayak gitu. 1 kali 2 kali kan ada. Jadi kan lihatlah sholat saya cukup gitu. Sholatnya seperti sholat yang kamu lihat. Dan sholatnya seperti itu. Nah, wudhu seperti yang kamu lihat. Jadi cuma itu. Tapi juga Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya khususnya para sahabat.
Itu kalau sahabat tuh kan nggak mau yang yang ringan-ringan, yang landai-landai, itu nggak mau. Beliau orang-orang soleh itu kalau ibadah itu selalu yang terbaik. Ya, Kanjeng Nabi. Masalahnya apa? Selalu yang terdepan gitu. Selalu yang terdepan kalau masalah ibadah. Kalau bisa itu yang lain belum bisa, saya harus bisa gitu. Kali sahabat. Kalau kita enggak, umumnya. Umumnya. Selajari aja lah ibadah. Umumnya. Kalau sahabat enggak mau. Beliau sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi itu selalu bertanya apa yang lebih baik daripada yang lain. Sehingga keluarlah Toreko, Qadariyah, Toreko, Naqsyabandi dan lain-lain itu. Ya itu untuk apa itu? Gimana jalan cepat menuju Allah? Gimana jalan cepat? Itu sahabat itu selalu tanya. Ya Rasul mengasihkan jalan juga beda-beda. Kamu ngamalin ini, kamu ngamalin ini, kamu ngamalin ini sesuai kemampuan masing-masing. Sahabat masing-masing. Enggak sama. Kayak Sayyidina Ali di dalam kitab Sirul Asrar itu dikatakan Sayyidina Ali suwan ke Rasulullah, gimana Rasulullah? Pripun saya cepat wusul teng Gusti Allah. Bicarane dikasih petunjuk oleh Rasulullah. Zikir la ilaha illallah dengan cara Rasulullah itu menghadap ke kanan dulu, terus ke kiri gitu. Itu kalau mau belajar zikir ya harus ke mursyid itu. Iya, benar. Mursyid itu kalau saya nggak bisa kan, saya bukan mursyid. Cuma tahu dalam kitab gitu aja. Itu ada tempat-tempat tersendiri untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah. Itu tata letaknya gitu. Tata letaknya seperti itu. Itu juga harus kita tempuh biarpun kita itu ibadahnya diringankan oleh Allah, tapi jalan-jalan seperti itu, zikir sekian ribu itu harus kita tempuh. Iya. Jangan yang penting ya kadang ada kan kiai atau yang di YouTube itu yang penting nggak maksiat apik wis. Ya kan? Pernah itu. Yang penting dadi wong wis gak maksiati apik wis. Lah, itu berat loh itu. Kapan kita nggak maksiat? Coba bangun tidur maksiat lah. Maksiat. Kapan kita terus nggak maksiat? Kita bangun tidur aja lupa niat. Lah kita lupa kepada Allah itu sudah maksiat. Padahal itu sunnah yang paling bagus. Semudahnya mengatakan yang penting nggak maksiat itu sampai. Berat loh itu. Bilang yang penting nggak maksiat. Dipikir maksiat itu harus lihat orang cantik, orang yang gimana, lihat gini, lihat gini. Mungkin gitu. Atau berbuat yang seperti ini bukan gitu. Nah kita bangun tidur lupa pada Allah itu maksiat. Semudah itu kita enggak. Mau tidur kita nggak berdoa, lupa pada maksiat. Jadi kata-kata yang penting nggak maksiat itu berat itu sebetulnya. Berarti ditambah yang penting nggak maksiat dohir gitu. Nah dalam artian itu seperti itu. Tapi kalau dipotong maksiat gitu aja itu sudah berat. Iya. Maksiat dohir, maksiat batin, maksiat kayak maksiat mata kalau di kitab Sulam Taufik maksiatnya mata apa, hati apa, kan banyak maksiat semua itu. Bahkan langkah kita seperti apa, mulut kita. Iya, Sulam Taufik seperti itu kan. Iya. Jadi itu ya juga harus dijaga oleh umat Rasulullah. Jangan semudah itu kita menjadi umat yang telah diampuni sebelum dan sesudah berbuat dosa kita mesti diampuni oleh Allah, terus kita sesembrono itu, ibadah kita sembrono, amaliyah kita sembrono. Bener. Ustaz, Gus, apa namanya? Tadi jenengan kan sudah memberikan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah pada hambanya, pada makhluknya, umatnya. Lah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu yang mendapatkan syafaatnya itu pripun lho? Kita bisa merasakan sendiri ya. Kalau orang itu ibadahnya yang saya tahu di kitab-kitab itu, ketika orang itu sudah memulai asar sujud, ya, asar sujud. Asar sujud itu apa? Ketika kita itu dalam asar sujud itu apa? Kita mau merendah. Kepala kita itu yang tertinggi, tapi kita mau merendah. Iya. Itu min asari sujud. Kita harus paham. Iya, benar-benar. Jadi dalam artian kalau kita itu sudah tahu, jadi istilahnya gini, siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Allah. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Allah. Dalam artian gini, kita itu kalau ibadahnya yang diterima seperti apa, itu ada asarnya. Ketika kita sholat,
sholat kita terus membuat kita semakin takwa kepada Allah, Iya. terus kita semakin takut untuk berbuat mungkar, Iya. itu tanda sholat kita atau ibadah kita yang lain mulai keterima. Kita semakin takut kepada Allah. Jangan takut kepada Allah ketika banyak manusia. Ketika di panggung, Serban. gini, duduknya kayak gini. Kayak itu dia itu sudah takut kepada takwa. Tapi kalau sendirian, matanya kayak gini itu bukan. Itu yang tahu kita. Iya, iya. Orang lain nggak tahu. Jadi kualitas ibadah kita yang diterima kita yang merasakan. Jadi kalau sampean ketika suka berzikir atau suka sholat malam, ketika kita sudah bertambah takwanya, bertambah selalu ingin mahabbah. Kalau masalah syafaat itu selalu ingin bertemu, ingin selalu kepingin rindu kepada Rasulullah. Terus berarti. Terus jadi kerinduan kita ketika orang itu mungkin mendapat satu syafaat Rasulullah itu salah satunya beliau sering merindukan Rasulullah. Selalu ingin melihat gambar Rasulullah menangis, rindu, menangis. Mendengar suaranya, mendengar orang selawatan menangis. Itu sudah tanda-tanda orang yang mendapat syafaat. Iya, Tapi yang merasakan dirinya bukan action ya. Iya, iya. Bukan action. Misal Bukan hanya terenyuh. melihat orang dengar sholawat Rasulullah terenyuh, kepingin ketemu Rasulullah, kepingin. Iya, Itu tanda-tanda orang yang mulai insya Allah orang tersebut mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Gitu Seperti berarti. itu. Iya, seperti ibadah, sholat kita habis sholat itu selalu merasakan ketenangan dan tidak beda dengan kemarin-kemarinnya kayak gitu loh. Itu Jadi untuk merasakan ibadah kita itu keterima apa enggak, ciri-cirinya seperti itu. Jadi dari asal hati kita yang keras, hati yang keras itu menjadi penyayang, menjadi lembut hati kita. Minimal ada tingkatan perubahan pada diri kita. Itu adalah buah. Nah, buah ibadah kita seperti itu. Contoh ibadah yang diterima. Tapi kalau kita ibadah kok nggak ada lebetnya, nggak ada rasanya di hati, akhlak kita tetap jelek, tutur kata tetap jelek, tetap kasar, gimana. Biarpun gimana pun ibadahnya, itu kayaknya muspro. Jadi kayaknya nggak ada asar sujud nggak ada. Nggak ada. Jadi sekali lagi yang saya tekankan, kita yang bisa merasakan diri kita sendiri. Kita istilahnya kita muhasabah diri kita sendiri. Iya, muhasabah diri sendiri. Ternun atas paparannya. Termasuk itu tadi adalah orang yang pilihan, orang yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ngoten nggih? Yang sudah bisa merasakan asar sujud. Asarnya sujud seperti itu. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, Gus, mumpung niki waktu ini pun telas ya. Jadi kita sebenarnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Pengen bincang-bincang terus pada pemirsa NTV dan jenengan. Tapi terhubung di sini terbatas waktunya, mungkin dilanjut di minggu depan. Ya, insya Allah. Di minggu depan di segmen-segmen selanjutnya. Gimana guys ya? Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusrifal Yunus sebagai host di acara Qalbun Salim pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, salah kata maupun menyinggung perasaan jenengan sedanten. Saya Yusrifal dan Gus Umar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahu fiqh al-ahmid tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.